Jadi awalnya kita buka itu kebetulan workshop di sini awalnya adalah buat servis dinamo Servis dinamo. yang DC maupun AC. Oke. Nah, jadi memang sudah terbiasa menangani dengan perbeldesian. Oh. Nah, Nih, tadi bahan-bahan dinamo tuh. nih ada tembaga-tembaga di sini nih dari berbagai ukuran ya Om ya? Iya, berbagai ukuran. Jadi kita mau coba riset BLDC kendaraan molis seperti apa, apakah kita bisa merubah dimensinya, kita bisa merubah banyaknya, gembeng. Nah ini nih Buat para touring. ini bukan Para touring. ini geng-geng atau apa nih Om? Iya, jadi kalau kita ngecas di SPKLU itu misalkan kita pakai yang Hujan guys. ya. 22 kW, langsung masuk tipe 2-nya. Oke. Lalu nanti kita bisa menggunakan maksimum untuk 6 kendaraan. Oke. Maksimum 6 kendaraan ini 6 kendaraan itu ampere maksudnya. kalau untuk Polytron bisa pakai 40 ampere, 40 ampere, 40 ampere, 40 ampere, 40 ampere, 40 ampere. Oke. Oke guys, balik lagi di channel Adi Dablong. Kali ini gua lagi berada di daerah Jakarta Timur tepatnya. Gua lagi berada di bengkelnya Om Agus Richard nih guys. Jadi flashback ke belakang ya Om. Gue pertama kali kenal Om Agus ini, Om Richard ya. Pertama kali kita di Bandung ya Om ya? Iya, kita di Bandung. Jadi waktu itu gua ada tes trial touring bawa Yadea dan Dapigo. Nah, Om Richard ini nyusul pakai sama Om Rud ya waktu itu ya. Nyusul pakai motor Polytron waktu itu. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba beliau ngabarin mau buka bengkel katanya. Nah, jadi gue langsung aja nih sekalian bawa Yadea gue karena ada apa namanya sedikit nggak inilah sedikit kurang nyaman gitu di handlingnya sama di BLDC-nya nanti sama Om Richard mau dibongkar. Nah, motornya di dalam. Yuk kita. Nah, ini posisi bengkelnya seperti itu. Ya, ini mungkin masih acak-acakan karena belum opening ya Om ya? Belum. Rencananya kita mau opening antara Sabtu atau Minggu sih. Sabtu atau Minggu baru opening ya, baru grand opening. Jadi ini masih acak-acakan. Ini ada beberapa motor di sini yang udah mulai di ini Om. Udah mulai terima servis dengan kondisi ya urgent sih. Jadi kita belum opening, namun kita sudah menerima perbaikan. Seperti itu. Nah, di bengkel ini Om, bengkel motor listrik ini, brand apa aja yang bisa diservis di sini Om? Ya, jadi awalnya kebetulan saya pengguna Polytron. Nah, dari pengguna Polytron kita akhirnya mengenal banyak jenis-jenis motor listrik dan kita tahu apa-apa sih yang menjadi masalah, apa-apa sih yang menjadi kendala. Nah, dari mulai itu kita berpikir nih banyak permintaan-permintaan karena terus terang kalau area bengkel itu kan masih belum banyak ya. Betul banget. Masih belum banyak. Jadi kita mengakomodir nih wilayah Jakarta, Tangerang Selatan sudah ada, Bekasi sudah ada. Ya. Lalu di beberapa titik, namun di Jakarta masih sedikit. Sedangkan populasi kendaraan molis banyak di Jakarta. Akhirnya kita pilihlah lokasi di daerah Cibubur, Pekayon dekat Ciracas ini. Tapi ini aksesnya enak nih Om ya, dari Depok dekat, dari Bekasi dekat, dari Jakarta juga dekat guys. Betul. Jadi kalau misalnya dari Jakarta Selatan tinggal loncat. Deket banget itu mah. Gue dari Pluit tadi kurang lebih 30 kilo Om. Memang sebenarnya dekat nih kalau malam, cuma karena ada sedikit perbaikan di situ, jadi tadi kurang lebih 1 jam lah ke sini. Tapi aman sih, cuman 30 kiloan mah masih oke lah. Jadi servis yang kita lakukan itu sebetulnya kita mau menspesialisasikan tadinya khusus untuk motor listrik. Ya. Jadi nggak nerima motor sepeda listrik? Nah, sepeda listrik itu kita coba untuk mempelajari dulu karena yang kami tahu ya spare partnya itu terlalu banyak kecil-kecil. Ya, dan mungkin akan lebih sulit mencarinya karena banyakan yang model hybrid. Sepeda Geos ditambah listrik. Jadi kita lebih fokus kepada yang memang kepada BLDC besar, lalu
kelistrikannya, ada kontrolernya, ada baterainya, itu sih yang paling besar. Nah Om, oke, tadi ngomong BLDC, jadi spesialisnya bengkel, ya apa nama ininya? Nama Agro EV Service. Agro EV Service. Nah, spesialnya dibandingkan mungkin ya beberapa bengkel motor listrik yang udah ada. Ya. Ada ini nggak sih Om? Ada yang menjual nggak sih ini? Menonjol lah dibandingkan mungkin beberapa teman-teman kita yang sudah duluan di ini ya. Oke. Jadi awalnya kita buka itu kebetulan workshop di sini awalnya adalah buat servis dinamo. Servis dinamo yang DC maupun AC. Oke. Nah, jadi memang sudah terbiasa menangani dengan per-BLDC-an. Nah, lalu kita punya pikiran nih, kenapa kita nggak coba melakukan eksperimen terhadap kenapa sih baterai cepat panas, kenapa sih BLDC cepat panas? Iya. Ya, karena beberapa faktor, salah satunya adalah perkabelan. Lalu kapasitas dimensi daripada kawat mal tembaganya yang menjadi gulungan dinamo. Nah, karena kita sudah punya gitu ya? expertnya, yaitu kebetulan paman saya, dia expert di bidang itu, jadi kita ajak kerjasama tadinya untuk masalah BLDC. Lalu kami juga punya ya masih keluarga yang memang dia mendalami khusus buat entah baterai, ya, jadi mengerti tentang itu. Lalu ada edukasi juga, nanti kita mau ada training mungkin. Ya. Tapi mohon maaf saya potong. Kalau untuk teknisinya sendiri udah berpengalaman apa otodidak Om? Ya, kebetulan kita punya teknisi yang saat ini sudah menjadi komunitas juga. Oke. Ya, di sini ada Steve. Ya, Steve itu sudah bergabung di komunitas lebih dulu dibandingkan saya malahan. Oh gitu, lebih senior ya? Lebih senior di komunitas ini. Jadi kebetulan kita punya satu visi yang sama, ya akhirnya kita ajak bergabung. Sudah cukup dikenal karena memang sempat beberapa kali membantu teman-temannya di komunitas. Kalau ada terjadi ya masalah-masalah yang minor-minor mungkin ya, karena kan keterbatasan alat. Tapi sudah paham apa yang harus dilakukan. Nah, akhirnya kita buka bengkel ini kan dengan peralatan yang menurut kami cukup lah untuk bisa melakukan aktivitas itu. Siap. Ya, gitu. Lalu ada lagi teknisi yang memang sudah biasa dengan mekanik. Karena sebetulnya motor listrik itu nggak jauh dari mekaniknya, yaitu which is body, shock, lalu mekanik rem, ya kan, dan segala macam itu adalah merupakan mekaniknya. Lalu untuk kelistrikannya ya ada lampu, lalu juga kita ada kelistrikan yang lain-lain ya, ada reducer, lalu ada baterai, lalu juga ada BLDC, ya, dan lain-lain. Itu kita akhirnya mudah-mudahan sih siap gitu ya. Amin lah. Cukup untuk bisa mengakomodir itu. Jadi di sini misalkan ya ada teman-teman yang mau nambah lampu kayak proyektor gitu yang buat apa sih lampu D2, iya, bisa D2, juga di LED bisa tuh guys. Jadi langsung aja nih. Iya. Jadi kita memang belum produksi karena memang kan untuk khusus bilet ya, itu punya selera masing-masing. Lalu juga lampu tembak atau sorot atau D2 juga punya selera masing-masing. Ya, nanti kita coba memberikan advice saja seperti apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Om, itu kan untuk penjelasannya seperti itu kurang lebih ya. Kita room tour dulu kali ya Om ya. Oke. Nah guys, jadi di sini, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang ini Om, kayak mungkin ojek online lah ya. Ojek online kalau misalkan bocor ban, mungkin di sini masih agak jauh. Bisa datang ke sini aja Om ya? Iya, bisa. Nih. Di sini ini mesin hidrolik untuk pembukaan ban. Ini jadi, berarti bisa semua brand kan? Untuk termasuk mobil. Mobil juga bisa ya? Berarti Voltake mau Fiat segala macam bisa ya? Bisa. Nah guys nih, jadi dicatat nanti alamatnya gue bakal tulis di deskripsi sama di frame-nya ya, frame video nanti. Ini udah lengkap lah ya? Ya. Kompresor udah ada. Lalu di sini ban juga ada ya? Jadi ya, kalau ini ada bannya pecah nih langsung ganti. Ya, jadi kita khusus untuk BLDC sebenarnya kita beberapa
produk kita coba untuk memberikan rekomendasi, salah satunya Tato Gel. Oh. Ban ini adalah ban anti bocor. Oh, ini yang anti bocor itu ya? Iya. Dari Kenda nih. Ya, dari Kenda. Ya, jadi ini minimal belakang kita bisa mengakomodir kerusakan BLDC, pelek BLDC ya. Kalau tiba-tiba kurang angin, lalu kena hantam sesuatu yang memang, nah, kalau ini memang bahan rubbernya juga cukup tebal, lalu ada anti bocor gelnya yang sudah built-in dari pabrik. Tapi ini ukuran ring 13 Om ya? Ya, ini ring 13. Untuk Polytron berarti ya? Ya, untuk Nmax, Polytron, ya sedangkan yang ring 12 kita lagi cari juga. Ya. Kita ada nanti kita mau ambil yang ring 12, lalu ring 14. Karena kan kebanyakan kalau motor listrik itu ring 12 ya Om ya? Iya, ring 12 sama ring 14 mah baru nih 2025 baru mulai pada di ring 14 nih. Mid drive biasanya sih ya. Mid drive betul. Kayak merek-merek yang baru tuh kan kayak si Adora, itu ring 14 tuh yang Yadea Pelak juga. Jadi memang kita perlu referensi untuk tipe ban, lalu jenis ukuran ban yang digunakan oleh berbagai merek-merek molis lah ya. Jadi nanti kita juga nggak nyiapkan untuk ban mesin ya. Tapi kalau memang ukurannya sama ya silakan aja. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada workshop buat sini ya. Iya, di sini ada workshop buat pengelasan untuk bubut. Ada mesin bubut juga ya? Ya, apa namanya kita yang minor, yang kecil-kecil lah, kecil-kecil. Jadi kita ngelas, kita welding ya, terus habis itu kita ngebor-ngebor. Jadi udah lengkap banget lah, pokoknya udah siap. Nah, di sini nih bahan-bahan dinamo. Nah, di dalam juga malah. Nih, tadi bahan-bahan dinamo tuh. Nih, ada tembaga-tembaga di sini nih, dari berbagai ukuran ya Om ya? Iya, berbagai ukuran. Jadi kita mau coba riset BLDC kendaraan molis. Seperti apa, apakah kita bisa merubah dimensinya, kita bisa merubah banyaknya, tapi tidak mengurangi atau mungkin bisa meningkatkan performa. Nah, contoh misalkan nih BLDC saya kan 2000 nih. Ya. Berarti itu misalkan kita tambahin gulungan gitu bisa juga? Kalau nambah gulungan tergantung dari space sisa daripada tempatnya. Jadi biasanya mungkin ya contoh kita saat ini yang digunakan adalah ukurannya 0,2 mili contoh. Kita coba apakah kita tingkatin jadi 0,3. Mungkin kapasitasnya tidak berubah signifikan, namun terhadap panas otomatis lebih dingin. Ya, tidak gampang ohal ya. Jadi kan lebih dingin, lebih performnya juga mungkin ya lebih stabil. Seperti itu. Namun kalau dimungkinkan untuk merubah torsinya atau merubah kapasitas dari 2000 menjadi mungkin naik sedikit lah, nggak bisa besar karena memang space-nya tidak mencukupi. Oke. Siap. Ya intinya kalau misalkan kerusakan bisa diperbaiki lah. Jadi itu. Lalu nanti kita di sini juga ada layanan buat F&B ya kan? Oh gitu. Nanti di sini bisa buat ngopi. Nanti kita di sini ada showcase. Nah, di situ aksesoris pun udah ada beberapa ya. Ada showcase, ada dapur kecil ya. Mau ngopi, mau buat pisang dan segala macem lah. Terus ngomong-ngomong nih, kalau kan kayak saya nih jauh nih ke sini nih. Bisa ngecas nggak di sini? Oh, di sini free charge. Free charge ya? Ya. Maksimum berapa ampere? Kita kebetulan punya charger yang adjustable. Oke. Kita setting default kita di contoh ya untuk Polytron, kita setting defaultnya di 35 ampere 84 volt. Oke. Nah, jadi kalau misalnya contoh kayak Volta standarnya 6, ya mungkin kita bisa apakah ditinggikan menjadi 10 ampere boleh atau tidak kan? Masih boleh, jadi fasanya sedikit gitu ya. Namun voltnya nanti kita rubah. Voltnya kita bisa rubah. Jadi intinya kalau kesini nggak usah takut lah ya kehabisan baterai. Ya mudah-mudahan aman pokoknya. Pokoknya tinggal nunggu, silakan mengecas ya kan. Lalu kita sebenarnya kelebihan lain adalah kita punya program one stop service.
Nah, itu apa Om? Jadi harapannya kita kalau misalnya ke depan kita membaik dan juga banyak yang puas dengan kita, kita akan melakukan beberapa service free. Contoh seperti habis servis kita bongkar bodi ya, yang kotor-kotor kita coba bersihin, gitu ya. Ya contoh kita lagi ganti buka visor bodi depan, yang kotor-kotor ya kita coba ya mungkin kalau nggak pakai air tapi kita pakai angin, kita spray. Jadi nggak hanya pasang ini kotor biarin aja gitu. Kita coba bagian dari servis juga ya. Betul. Nah, terus Om, ngomong servis, bisa home service nggak Om? Maksudnya kayak saat ini kita belum terima layanan home service. Oh, jadi sementara belum ya. Tapi rekan-rekan kita banyak kok. Nanti bisa dialihin. Ya, bisa dialihkan. Biasanya kalau misalnya ada yang kebutuhan-kebutuhan itu kita akan bisa komunikasi, bisa merapat atau tidak sih. Kadang-kadang kan teman kita ada beberapa teman lah ya, kayak teman saya di komunitas Yadem misalkan. Itu banyak banget motornya yang susah servis. Karena kita tahu sendiri kan untuk Yadem sendiri sekarang udah nggak gabung sama yang brand dia yang lama lah, yang apa ATM yang lama kan, ATM yang lama. Jadi untuk servis agak susah nih sekarang nih. Nah guys, jadi dengan adanya Agro EP Service ini, nah teman-teman gua rekomendasiin langsung ke sini aja di alamatnya Om, sorry Om. Alamat Jalan Gandaria, nomor 40, Pekayon, Ciracas. Ini ke bawah semua ya Pekayon nih. Oh, Pekayon Bekasi loh ini. Ya, Jakarta Timur. Jadi nanti kita ada Jalan Gandaria, nomor 40. Nanti ada Google Map-nya, silakan dicari. Mantap. Nah, Om, ini ada keran di sini. Ya. Apakah nanti teman-teman mungkin bisa nyuci sekalian di sini, Om? Ya, jadi gini. Oke. Kebetulan memang kita masih mencoba menjajaki ya. Kita mencoba seperti kayak Auto 2000 lah ya. Datang, kita servis, keluarnya bersih, ya kan. Jadi ini sebenarnya kita fasilitasin kalau memang ada yang mau cuci steam, ya sekedar body sedikit lah ya, silakan. Nanti kita ada sprayernya untuk melakukan pembersihan. Oke, jadi nanti disiapin mereka ya self service gitu ya? Ya, self service. Ya. Terus habis itu kalau kendaraan ini kan yang ada di sini kan nggak akan mengganggu karena nanti nggak ada. Karena ini kan belum opening juga. Betul, karena ini belum opening, kita masih tutup sementara. Nah, ini steamernya. Oh, udah ada. Sudah ada. Tinggal pakai aja. Oke, kita kebetulan untuk bearing kita merekomendasikan menggunakan SKF yang memang sudah teruji untuk heavy duty-nya, untuk produk yang kita akan lakukan dan kita akan pakai ya. Namun kita juga ada yang versi standarnya, yaitu mereknya Koyo. Ini Om ya, Koyo. Ini kebetulan part-part ini adalah part-part yang memang biasa dipakai Polytron. Lalu di sini juga ada apa namanya seal Viton. Seal Viton ini kelebihannya dengan NRB seperti ini adalah durability, lalu apa namanya temperatur. Kalau NRB ini biasa dipakai standaran motor-motor kita yang warna hitam. Nah, lalu ini ada bahan dari Viton, bahannya warnanya coklat. Harganya juga cukup lumayan mahal, namun ini awet. Dan ini memang buat temperatur jauh lebih tinggi dibandingkan. Beda ya ukurannya ya? Ukuran beda. Yang ini untuk as depan. As depan. Okay. Nah, as depan nggak apa-apa pakai yang ini. Tapi kalau BLDC kita rekomendasikan menggunakan yang ini. Seal yang berbahan dari Viton. Seal berbahan dari Viton. Makanya nanti yang untuk Yadea pun kalau kita bongkar BLDC, nanti kita coba cari yang memang berbahan dari Viton. Jadi besok rencana atau lusa mau dibongkar ya? Iya. Gen 6 gue ini. Nanti kita cari partnya yang khusus untuk BLDC. Jadi ya biar lebih bagus lah. Lalu kita juga, nah ini sebenarnya ada bearing. Bearingnya sama apakah? Kurang lebih sama. Oh iya nih. Nah ini bearingnya Volta juga kayak nggak itu. Oh ini. Yang dipakai sama N1 itu. Oh oke. Lalu di sini ada ya klakson,
lason keong, lalu di sini ada Oh, udah ada ini juga Om ya. Ini buat ribbon shock depan ya? Apa namanya? betul. Ini buat ribbon shock Heeh. depan, ini dari punyanya Honda. Kita pakai ADV, lalu ada ereking dari Yamaha ya. Jadi maunya apa tinggal pilih aja ya? Iya, nanti kalau mau test ride sebetulnya dari hasil ribbon dicobain, kita ada Ada beberapa beberapa motor di motor sini. yang udah ready. Oke. Tinggal dicek. Oh, yang ini kayaknya lebih enak, Oh, nyaman. Karena kalau ngomong masalah shock itu sebenarnya nyamannya sendiri sih. betul betul betul. Nah, lalu kita juga di sini ada kampas. Kampas kita pakai minimal pakai KNZ minimal. Oh gitu. Minimal pakai KNZ, lalu Ini depan atau belakang? depan belakang sama sih. Oh sama ya kalau Iya. Polytron ya? Untuk Polytron sama. Oke. Lalu ya kalau mau yang premiumnya ya kita pakai Vaito. Nah ini yang cakep nih Om. Pak Ito nih. Ya, Kayak Kita si pakai- Om Haji Ika pakai nih. kita pakai Vaito. Ini ada yang Vaito Street. Ini gold extreme goalnya. Bedanya apa Om? Ya bedanya nih, ini lebih apa ya namanya, dipakai buat daily, tapi lebih ya speed kenceng-kenceng dikit ya kan. Tapi kalau ini memang tadinya memang buat racing ya, Oh, kalau di Vaito. siap siap. Lalu kita juga ada throttle. Kalau misalnya Nah, bermasalah, ini penyakit Polytron nih. jadi Sering kita banget ini. kita ganti throttle yang universal karena gini, kita bukan merekomendasikan ya, itu Oke. selera juga. Ada yang pakai gas spontan. Iya, ada Ya, beberapa. Di awalnya orang berpikir bahwa dari listrik, elektrik ke spontan itu biar lebih enak, gak gampang error. Tapi ternyata kendala di teman-teman di lapangan itu masih banyak yang ternyata talinya putus, Oh, gitu. lalu keras gitu ya. Jadi Hmm. kenapa kita yang udah teknologinya lebih canggih terus kita balik lagi ke habitat yang lama? Lebih baik kita coba cari solusi Hmm. supaya gimana lebih awet. Hmm. Nah, jadi tetap menggunakan elektrik throttle. Lalu kita juga ada reducer, ya. Kita mau upgrade reducer. Oh, oke. Nah, kita ada upgrade reducer. Lalu apa namanya? Nah, ini reducer biasanya kalau mau tambah reducer kita tidak lagi potong-potong kabel. Oke. Kita nggak lagi selasin kabel, tapi kita sudah buat. Kita sudah buat langsung buat ngejumper reducer. Nah, ini barangnya. Oh, gitu. Jadi dari reducer yang lama kita konekin, lalu dari 72 volt kita konekin ke alat ini, ke sambungan elektrikalnya ini, masukkan, lalu di sini pakai reducer yang lama dan reducer yang baru. Oh. Reducer yang baru nanti akan keluarnya 12 volt. Tinggal masukin di sini, misalkan mau pasang lampu, mau pasang apa, chargeran gitu ya, tinggal pakai yang di sini aja koneknya. Dari sini ya, siap. Ya, Berarti udah PNP ya, Om ya? udah PNP, langsung tinggal colok PNP. Jadi yang lama kan sudah ada sikringnya untuk pengaman ya. Jadi tinggal masukin ke tempat colokan reducer yang lama, lalu di sini reducer yang baru sudah ada sikringnya dan konektor buat penambahan-penambahan, terserah mau ditambahin Iya, buat lampu lah, buat chargeran HP lah gitu. Oh, iya benar. Ya. Jadi tinggal langsung plug and play, colok, pasang. Lalu di sini ada Jadi emang kalau kita bekas apa istilahnya kita tuh pemakai ya. Jadi kita tahu nih. Jadi ya, kita udah mempelajari motor kita ya Om ya. betul Di situ ya. Jadi betul, kayak betul. karena Om Richard ini kan sehari kan pakainya Polytron Fox R ya. Jadi udah tahu tuh Apa yang kendala apa yang kendala yang dibutuhkan gitu ya. dibutuhkan buat Lalu- kenyamanan atau buat Ya. penerangan segala macam lah ya. Ini juga ada kabel fotol. Jadi Oh iya nih. banyak yang terjadi M23 kita yang buat konektor charger itu meleleh. Kan ada yang suka pakai high charging ya, pakai Iya, fast iya, charging dan segala macam. Kayak kemarin kejadian ngecas di SC, konektornya nggak bener, akhirnya buat meleleh. Iya. Nah, sempat ada kejadian juga kita punya teman yang pakai yang kayak gitu karena sudah meleleh, akhirnya nggak bisa dipakai. Nah, kita menggunakan alternatif keduanya adalah langsung dari fotol Oke. yang khusus pengguna charger Huawei ya.
Jadi tinggal masukin ke chargeran Huawei, ini langsung dari foto. Jadi udah nggak pakai yang soket M23 ya Om? Iya. Langsung ke ini apa namanya XT ya? ST90. XT90. Ya. Jadi seperti itu. Saya Lalu pikir tadi kabel HDMI. enggak, ini kita udah rakit untuk kabel foto. Nah, ini juga nih sebetulnya kita lagi produksi gembeng. Nah, ini nih. Buat para touring. Ini bukan Para touring. ini gembeng atau apa nih Om? Iya, jadi kalau kita ngecas di SPKLU, SPKLU itu misalkan kita pakai yang hujan ya. 22 kW, langsung masuk tipe 2-nya. Oke. Lalu nanti kita bisa menggunakan maksimum untuk 6 kendaraan. Oke. Maksimum 6 kendaraan ini 6 kendaraan itu maksudnya. Kalau untuk Polytron bisa pakai 40 ampere, 40 ampere, 40 ampere, 40 ampere, 40 ampere, 40 ampere. Asli ini nggak bakal kebakar nih Om? Nggak akan kebakar. Wah, gokil. Nggak Om, yang jadi masalah kan kita pernah touring waktu ke Bandung kan. Pernah kebakar nih Om si apa namanya nih? Tipe 2-nya. Ya. Tipe 2 ini yang pernah kita kejadian kebakar itu ini yang dulu buat motor. Oh, beda ya. Kalau ini memang buat khusus kendaraan 3 pas. Oke. Yang sempat kita pakai, kita buat itu 1 pasnya. Jadi kenapa ini kita buat yang untuk kendaraan mobil, standarnya mobil yang memang buat 3 pas. Tipe 2. Ini dijual atau buat ini aja? Kita sih produksi, lalu tapi kalau by misalnya PO ada PO ya by order, nanti ada apa, karena kita barangnya banyak yang kita impor ya. Ini buat komunitas region kayaknya ya, untuk region-region mana yang butuh 1 atau 2 ini gitu ya. Ya contoh kalau di Tangerang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita ajakin touring bisa berapa motor, bisa lebih cepat. Benar. Karena kita kan tahu sendiri ya, kalau ngandelin di SPKLU itu kan kadang cuma ada 2 ya, atau 1 kadang. Betul. Ya, jadi itu aja sih. Yang lain-lainnya mungkin kalau ada sesuai kebutuhan-kebutuhan, kita juga lagi develop. Kita lebih banyak kepada kebutuhan apa sih, entah Polytron, entah motor lain. Ya, kita lihat apa yang bisa kita coba develop, bisa lebih cepat pekerjaannya, efektif biayanya. Terus kita edukasi supaya bisa lifetime-nya lebih panjang. Om Richard, satu lagi yang kelupaan nih. Alamat sudah disebutin, terus semua part juga kita udah keliling semua, udah dijelasin lah ya. Iya. Nah, satu lagi Om, untuk harganya nih, mungkin teman-teman ada yang penasaran nih. Harga per partnya itu kalau kayak misalkan kampas rem lah dan lain-lain, kita kalau mau nanya-nanya, ada adminnya nggak Om? Ada adminnya. Nanti bisa chat. Dicari di Google Map, Agro EV Service, lalu di situ nanti ada nomor teleponnya. Nomornya aktif ya? Sudah aktif. Itu tinggal chat di nomor tersebut ya, atau mungkin bisa WA ke saya. Nanti di deskripsi ya. Tinggal dimasukkan. Dan nanti juga kita coba untuk usaha dengan ibadah ya. Jadi bagi ojol-ojol yang memang aktif ya, kita ada harga khusus ya, kita agak bedakan dengan yang normal. Ya. Nah, teman-teman ojol tolong nih dicatat nih ya. Jadi ada harga khusus, intinya diskon lah ya. Ya, diskon khusus para teman-teman ojol ya. Betul. Jadi di jasanya kita akan kurangi ya. Untuk umum berbeda intinya. Jadi ada syaratnya atau yang penting dia ada aplikasinya aja ya? Aplikasinya bahwa dia aktif. Siap. Kan nanti jangan punya cuman daftar tapi nggak aktif. Saya kan ada ojol tapi nggak aktif. Iya, jadi ada traffic ya, NK-nya ada lah ya. Kalau yang ketentuannya ada. Jadi itu biar kita bisa ibadahnya sama-sama yang lain gitu ya. Itu aja sih. Oke guys, segitu aja vlog kali ini gua tentang bengkel motor listrik yang terbaru nih. Namanya tadi Agro EV Service bersama Om Agus Richard di sini. Ya, ini kondisinya lagi hujan guys, jadi sedikit gelap lah ya. Oke lah, segitu aja paling Om. Om sukses ya untuk bengkelnya, nanti opening gua datang ya Om. Siap. Terima kasih. Thank you.